Di ujung utara Pulau Sulawesi, di antara gunung berapi dan laut biru, tersimpan warisan kuliner yang telah melampaui ratusan tahun. Makalele. Iya, iya cantik. Sebuah nama yang membawa kita menyelami sejarah, antropologi, dan transformasi budaya. Untuk memahaminya, kita mundur ribuan tahun. Ke masa nenek moyang Minahasa tiba di semenanjung ini. Di buku saya itu bicara tentang orang Minahasa dalam sejarahnya. Lebih dahulu orang Minahasa ini bekerja sebagai petani ladang. Ada lebih dahulu berpindah-pindah. Baru kemudian itu petani ladang menetap. Mereka mengolah lahan itu di luar lahan yang diolah ada hutan. Dan justru persis di sini dari kelompok masyarakat yang tinggal peladang ini senantiasa mestinya butuh protein tambahan untuk dalam menu mereka. Di situ mereka menjadi pemburu-pemburu untuk binatang buas yang ada. Dan waktu itu binatang buas yang ada yaitu yang jadi hama yaitu babi hutan, ada tikus ekor putih. Itu jadi santapan ekstra untuk masyarakat Minahasa yang petani ladang. Tapi ya, perkenalkan, kita penama Rinto Tarore, sehari-hari aktif di kegiatan kebudayaan. Penyelamatan situs sejarah, contohnya Waruga, Watu Tomotoa, kemudian terkait dengan pelestarian nilai-nilai kebudayaan. Juga aktif di kegiatan tari kawasaran. Ini terkait dengan pewarisan pengetahuan. Pengetahuan masak dari leluhur dahulu. Jadi orang Minahasa ini terkenal dengan makanan-makanan yang pedas. Kemudian memang di era-era sekitar tahun 1500, 1600 itu, di era-era kedatangan bangsa Barat, akhirnya ada perpaduan resep, perpaduan bumbu, cara memasak dengan orang-orang dari Eropa. Akhirnya hasil perpaduan dari tradisi, cara memasak tradisi ini dengan dari luar, ini dari Eropa, dari Barat ini, kemudian terwarislah pengetahuan memasak yang kaya dengan bumbu, kaya dengan berbagai macam jenis makanan. Ini bukan sekadar cerita tentang makanan. Ini adalah narasi tentang identitas yang dijaga melalui bumbu. Namanya Rintek Wuuk. Rintek Wuuk dari dua kata bahasa Tombulu. Rintek artinya halus, Wuuk artinya rambut. Lalu orang tanya, mengapa mesti dipakai ini singkatan dan dari bulu halus ini? Karena ini sebenarnya bumbu yang dipakai itu apa yang dipakai untuk bumbu dari babi hutan sebenarnya. Nah, itu yang jadi ciri khas. Berarti konsumsi daging anjing ini untuk orang Minahasa ini baru berlangsung sekitar peralihan dari pola tanaman food crop ke arah cash crop. Rintek Wuuk sebenarnya adalah racikan bumbu, bukan nama daging. Awalnya untuk mengolah hewan berbulu halus dan beraroma kuat. Awalnya makanan ini istimewa yaitu babi hutan dan tikus ekor putih. Baru kemudian ada peralihan dari tanaman industri atau cash crop, tanaman dagang. Maka itu anjing-anjing ini sudah kehilangan peran sebagai teman untuk berburu, teman untuk ke ladang. Dan mereka itu menjadi penjaga di rumah. Disembelih hanya untuk acara khusus, pernikahan, ritual adat, atau penyambutan tamu terhormatan. Terkait dengan upacara adat ini, ada salah satu upacara adat. Upacara adat ini bagian dari upacara adat besar. Jadi upacara adat ini terkait dengan Binangun Bale Baru. Jadi upacara adat membangun rumah baru. Di dalam pembangunan upacara adat, upacara adat pembangunan Bale Baru, rumah baru ini, kalau patorang di sini di Warembungan, di mana Warembungan ini tempat dari 4 etnis besar yang memulai leluhur sini. Jadi ada dari Tombulu, Tontemboan, Tolour, dan Tonsea. Itulah Warembungan.
dari kata paumungan yang artinya tempat berkumpul. Nah, di sini ada tradisi membangun rumah yang disebut Balai Baru. Di dalam membangun rumah ini ada 3 tahapan. 3 tahapan ini dibagi 3 tahapan. 3 tahapan ini di situ ada salah satu upacara adat di tahapan ini itu terkait dengan masakan khas di sini. Tahapan pertama Tumotolimbale. Tumotolimbale ini meletakkan dasar untuk rumah. Batu dasar itu dia ada DP upacara adat. Kemudian yang kedua ada namanya rumaha. Rumaha itu artinya memberikan darah. Ketiga yang sumolo. Sumolo itu pasang lampu. Itu semua naik rumah baru. Di sini kita bahas lebih khusus tentang upacara adat rumaha yang di tengah ini. Karena di upacara adat ini upacara adat warisan tua dari para leluhur Minahasa ini yang terkait dengan masakan. Rumaha ini artinya memberikan darah, memberikan pengorbanan di situ. Darah apa, pengorbanan apa? Itu berupa anjing. Mengubah daging menjadi hidangan penuh makna. Bagi Minahasa, makanan adalah bahasa. Rintek Wuk hadir dalam momen penting. Ia penanda penghormatan tertinggi. Jadi proses upacara adat ini dia dimulai di waktu pagi. Jadi pagi-pagi orang tua siapkan anjing di situ. Biasanya anjing kesayangan. Anjing kesayangan. Kalau dulu dorang cari anjing kesayangan yang korote atau merah karena itu tanda kuat di situ. Nah, cuman kalau sekarang yang penting belijo. Padahal sebenarnya DP makna pengorbanan ini. Daging anjing, RW, dikonsumsi secara selektif. Anjing sebenarnya bukan makanan sehari-hari orang Minahasa. Anjing itu sesuatu yang sakral makanan itu. Tidak sembarang dimakan. Jadi karena anjing ini sahabat dari manusia. Ada salah satu bagian dari rumah itu dikhususkan untuk anjing. Pategelane asu namanya. Itu paling di muka, paling depan di rumah. Di situ. Nah, balik lagi. Jadi di upacara adat rumaha ini, upacara adat rumaha, dia di proses pembangunan rumah, dia semulai kalau orang bilang di sini bahasa hari-hari semua tutukap. Itu. Artinya dia dinding sudah jadi, dinding bangunan sudah jadi, tinggal mau tutukap. Kalau lebih umum orang bilang naik tiang raja. Situ. Jadi pas naik tiang raja atau orang bilang tombol nakuhuna ini, dia dimulai dari pagi-pagi, matahari baru mau keluar. Matahari baru mau keluar, jadi sebagai simbol harapan baru. Orang-orang di sini, jadi dia mulai sembayang. Ada dia tonas itu mulai sembayang. Kemudian dia tiang yang penopang itu, penopang utama, dia naik. Si berdiri baru pasang DP penahan ini. Kemudian orang tua dia ambil cap tikus sopi, dia sesiram di situ di tiang raja dengan di arihi-arihi orang bilang. Dia bicara begini DP arti. So bagaimana DP keras ini cap tikus ini? So begitu tuh orang yang menempati rumah ini dia akan keras rupa cap tikus ini. Dia kurang dapat lihat merah-merah dalam pengertian itu. Keras dalam pengertian dia kuat. Merah-merah dalam pengertian badan dapat merah-merah sehat. Soalnya kalau pucat-pucat berarti sakit. Begitu. Ya siram di situ. Siram di tiang-tiang, di sudut-sudut tiang di atas, baru saya minum sedikit-sedikit. Biar enggak minum cap tikus, saya minum cap tikus sedikit-sedikit orang yang ada di situ. Saya minum sedikit. Sesudah saya minum cap tikus ini, sudah minum cap tikus, anjing yang sudah disiapkan, dia pintu masuk itu taruh di situ di muka, baru toki itu anjing. Itu dia toki. Sesudah dia toki itu anjing, pedara sekana di pintu. Pintu kanan dulu 3 kali, pintu kiri 3 kali, baru putar di apa? Di luar rumah, di tiang-tiang. Orangnya bilang arihi, tiang-tiang utama di luar kunci. Dia putar kanan itu. Kompleksitas terletak pada makna anjing. Bukan sekadar hewan, tapi sahabat dan pelindung. Menyembelihnya adalah pengorbanan, melepaskan teman untuk menghormati tamu. Budayawan menyebutnya pengorbanan seorang sahabat.
Ritual penuh kesedihan dan penghargaan. Awalnya anjing yang dipakai ini memang anjing kesayangan. Karena anjing ini pertama dia simbol penjaga, simbol pelindung. Capaian dari pelindung ini dia mengorbankan diri. Jadi anjing sebagai simbol itu. Jadi filosofi dari inilah yang diambil ini dia. Jadi sebagai ya tolak bala dah di rumah itu. Jadi kemudian sesudah anjing dorang selingkar ini mulai dia memasak. Jadi pekerjaan hari itu basmi pekerjaan kasih berhenti, mulai memasak anjing ini, memasak sama dengan biasa, dorang jam memasak di sini. Habis itu tutup dengan makan bersama. Jadi proses upacara adat rumah ini dikunci. Anjing sebagai simbol pelindung, anjing sebagai kesayangan itu simbol pengorbanan. Karena kehidupan berasal dari Empung Walina Bangkok, dari sang pengada kehidupan ini. Jadi dia akan balik ulang ke sana. Kekuatan terbesar itu melepaskan. Akhirnya orang balik pada dia, pasang halik. Mengapa itu daging anjing tidak pernah ada dibilang di rumah makan sampai sekarang? Ada yang disebut ini restoran daging anjing, restoran ikan atau ikan anjing. Tidak. Kenapa dia RW? Nah, RW bukan rukun warga. Lalu orang tanya, mengapa mesti dipakai ini singkatan dan dari bulu halus ini? Nah, karena anjing yang ini yang sebenarnya dulu berfungsi sebagai sarana teman kerja dari petani, ini sekarang sudah menjadi konsumsi di meja makan untuk kesempatan-kesempatan istimewa. Pasti yang biasa pergi bertani dengan anjing atau berburu dengan anjing itu pasti marah karena ini mengapa anjing ini sudah dipermainkan atau dilecehkan itu. Dan itu tetap berlangsung sampai sekarang sehingga semua orang bukan cuma di Minahasa tapi semua orang di tempat lain itu mengerti, tahu kalau ditulis RW berarti itu daging anjing yang sudah diolah sebagai menu hidangan istimewa. Dunia berubah. Ada yang merasa kehilangan identitas, tapi Rintek Wuk tak punah. Ia beradaptasi. Chef muda di Langowan menggunakan pengetahuan bumbu RW ini bukan hanya untuk daging anjing, tapi mengembalikan fungsi bumbu ini agar filosofinya tetap kuat, aromatik, penutup bau amis. Nama RW dipertahankan bukan untuk kenang masa lalu, tapi hormati warisan. Pasar ekstrim Tomohon. Di sini menjual segala macam jenis daging-daging ekstrim yang mungkin ada di tempat lain. Ada tikus dan ada ular piton. Ini juga kalau pakai bumbu RW, mantap, manyos DP rasa. Nah ini paniki, tetap DP bumbu dasar bumbu RW. Ini dapat babi utang Mereka Batawa Rintek Wuuk adalah cermin perjalanan Minahasa. Lahir dari kebutuhan bertahan hidup menjadi simbol kebersamaan, kini menemukan relevansi baru. Kontroversi etika mungkin abadi, tapi bumbu ini membuktikan budaya bisa bertransformasi tanpa kehilangan jiwa. Ia bukan lagi tentang satu jenis daging. Ia tentang rasa, memori, identitas yang hidup. Ini patola guys, ada sementara saya lombo dia. Nah, karena dia sebelum garo dengan bumbu, mesti kasih lombo dulu baik-baik supaya sedap mau makan. Kayak ini babi utang, wah emang garo, mantap. Nah, jadi pada dasarnya daging-daging itu yang banyer, yang orang Minahasa bilang pentu, bobo. Nah, kalau pakai bumbu RW, kau kasih banyak bumbu, nah, itu tuh bikin hilang DP bau-bau amis. Nah ini DP tahap air, semua langsung kasih DP daging bebek. Nah kamu so lihat tuh, jadi bumbu RW itu bukan cuma khusus for bikin daging anjing. Jadi boleh juga bikin di daging bebek, boleh kasih di tikus, babi utang, dan banyak juga daging-daging lainnya yang kalau suka mau bikin.
intinya DP bumbu-bumbu ini yang bikin mati DP anyir-anyir. Jadi segala macam daging-daging yang anyir-anyir itu kalau so pakai bumbu RW begini pasti hilang. Langsung jadi sedap semua. Nah, ini rumah makan juga. Tadi orang sudah dapur, sekarang orang datang ke DP muka sini. Nah, ini so siap jadi, ini so siap dijual. Jadi kamu lihat DP rampah-rampah ini. Memang kaya akan rampah-rampah. Nah, jadi ini yang bikin identik, yang bikin enak di bumbu RW. Bukan cuma di satu masakan, tapi ada banyak masakan yang boleh mau pakai ini bumbu RW. Nah, berbicara tentang bumbu RW, pada umumnya memang bumbu RW ini dipakai untuk segala jenis daging yang pada dasarnya bau amis. Saya biasa menggunakan bumbu RW itu untuk keseharian masak seperti ikan, yang salah satu juga bisa dimasak itu adalah tuna bumbu RW. Nah, untuk bahan-bahan yang disediakan, yang pertama rica. Nah, ini harus spesifik karena rica itu yang membuat karakter khusus di masakan bumbu RW. Proses memasaknya juga tidak sulit. Yang pertama kita memasukkan yang bumbu-bumbu tadi. Ada serai, lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih, dan bawang merah yang sudah dihaluskan bersama. Nah, setelah itu kita masuk dalam bumbu selanjutnya. Ada daun pandan, daun jeruk, dan daun kunyit. Nah, setelah itu masukkan daging tunanya. Dan untuk menjaga cita rasanya, kita masaknya ini tidak mau terlalu lama. Nah, setelah itu langsung masukkan daun bawang dan daun kemangi. Sening. Nah, setelah bumbu masuk, kita tutup saja sekitar 5 menit, buka dan kita campurkan. Di setiap sendok masakan bumbu RW tersimpan ribuan tahun sejarah, ratusan tangan yang meracik, dan harapan bahwa generasi mendatang akan tetap mengingat dari mana mereka berasal. Karena pada akhirnya, bumbu bukan sekadar bumbu. Ia adalah cerita yang kita wariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Saya Sri Sugiharta, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kementerian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 mempunyai tugas melestarikan warisan budaya bendawi atau yang kita sebut sebagai cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya, dan warisan budaya tak benda atau bisa kita sebut dengan nama lain objek pemajuan kebudayaan. Nah, salah satu dari unsur objek-objek pemajuan kebudayaan atau warisan budaya tak benda adalah seperti misalnya pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, kesenian, tradisi, manuskrip, kemudian juga permainan tradisional dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Budaya 17 dalam rangka melakukan pelestarian warisan budaya tak benda atau objek-objek pemajuan kebudayaan adalah melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Nah, di dalam upaya-upaya ini, salah satunya di dalam upaya pemeliharaan maupun penyelamatan, kita melakukan beberapa upaya dalam rangka agar supaya warisan-warisan budaya tak benda atau objek-objek pemajuan kebudayaan ini bisa lestari dari generasi ke generasi. Salah satunya dengan cara melakukan pewarisan atau juga menggunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
dan cara-cara lain sehingga warisan budaya tak benda ini bisa tetap dikenal atau lestari di generasi berikutnya. Salah satu warisan budaya tak benda atau objek-objek pemajuan budaya yang ada di Sulawesi Utara adalah Rintek Wuk atau biasa orang menyebut sebagai RW. Ini adalah salah satu masakan atau kuliner tradisional yang dikenal di kalangan masyarakat Minahasa dengan menggunakan bahan dasar daging anjing dan menggunakan beberapa bumbu khas Minahasa seperti kunyit, kunir, jeruk, dan lain sebagainya. Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut melestarikan warisan budaya, khususnya masyarakat Minahasa tentu saja untuk melestarikan warisan budaya, salah satunya kuliner. Nah, kita sebutkan tadi contoh sebagai kuliner RW. Namun di sisi ini yang kita perlu tekankan adalah bahwa yang perlu kita lestarikan adalah pengetahuan tradisional maupun teknologi tradisional di dalam mewujudkan sebuah kuliner tradisional. Dalam hal ini pengetahuan tradisional maupun teknologi tradisional adalah penggunaan bumbu-bumbu yang secara tradisional dikenal di kalangan masyarakat Minahasa. Tentu akan lebih diarahkan kepada penggunaan atau pewarisan penggunaan bumbu-bumbunya, karena untuk komponen dagingnya atau komponen isi masakannya itu pada dasarnya bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain. Tetapi yang sisi penting, yang paling penting di dalam masalah pelestarian kuliner tradisional ini adalah penggunaan bumbu-bumbu atau teknologi resepnya. Teknologi resep menggunakan resep-resep tradisional yang ini menjadi salah satu kearifan lokal di kalangan masyarakat Minahasa yang perlu dilestarikan. Penggunaan bumbu tradisional akan tetap memegang peran penting ke depan karena bumbu-bumbu tradisional terbukti tidak bertentangan dengan kesehatan, tidak bertentangan dengan agama, ataupun tidak bertentangan dengan etika-etika yang dikenal di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Minahasa.